Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Faqala Kiai Hasyim Asy'ari fi kitabih Adabul 'Alim wal Muta'allim ila qala wa idza awqafahu syekh. Karena ada sedikit kerancuan di sini. Nah, ngantuk ya. Setelah saya dengarkan rekaman lagi itu ini kayaknya ngantuk. Terakhir ini. Wa idza awqafahu syekh. Ketika syekh itu dalam hari kalani mauqufaken. Mauqufaken ing thalib sapa syekh ala taqiqatin ing atase masalah taqiq. Min adabin saking adab au naqisatin atau kekurangan cacat sodarot kang metu apa daqiqah minhu saking thalib. Contohnya kaan ya'rifa kaya yen to ngerti sapa syekh ing daqiqah. Nah, kalau syekh apa? Ya'rifa ngerti sapa thalib santri ing daqiqah mengko saking sadurunge sang sebelum diingatkan oleh syekh fala yudhiru mongko aja ngetokaken sapa santri annaun temen setune santri kana iku ono sapa santri arifan iku wong sing ngerti biya kelawan dadi bahwa falalan lali sapa atau lupa santri Anda saking dadi bal syakara balik nyukuri terima kasih asyikh sapa santri asyikh ing syekh ala ifadatihi ngatasé uliya ifadah syekh zalika mengkono daqiqah wa tinaihi lan uliya merhatiakan syekh bi amri lan amri thalib. Jadi kalau ada misalkan syekh itu mengingatkan lah itu ibarat syekh itu mengingatkan kepada santri pada suatu masalah daqiqah yang agak sulit, agak rumit gitu. Atau ada kekurangan diingatkan. Karena ada sesuatu yang tidak begitu ini sebenarnya ya namanya daqiqah yang sulit, yang sesuatu atau masalah yang rumit, yang yang jarang orang diketahui dari masalah adab atau ada kekurangan sedikit yang keluar dari seorang santri. Kan ya'rifa min qablu. Seperti sebelumnya itu syekh itu mengetahui daqiqah itu. Sebelumnya juga mengetahui. Santrinya ini mengetahui bahwa ya itu agak salah sebelumnya sudah tahu santri itu. Tapi karena ada sesuatu tetap diingat ada sesuatu yang daqiqah mendalam, mendalam. Sebelumnya tahu santri ini terus tapi diingatkan oleh syekhnya, maka santri ini tidak boleh jangan sampai menampakkan bahwa dia telah tahu sebelumnya kemudian lupa. Seperti itu. Bal syakara syekh, tetapi santri itu harus berterima kasih kepada syekhnya karena telah mengingatkan dan telah perhatian kepadanya. Fa in kana lahu fi dzalika udrun fakana ikhlamu syekhu bi aslah fala ba'sa. Nah, kalau sekarang misalnya syekhnya itu ada sesuatu yang ini bagi syekh itu ada kekurangan sedikit atau kurang paham atau bagaimana dalam penjelasannya atau dalam ngaji istilahnya atau apa saja sesuatu yang daqiq
Nah, sesuatu yang mendalam yang orang tertentu itu yang bisa tahu hanya orang-orang tertentu. Kalau misalnya dia mengingatkan syekh itu bagaimana? Nah ini, kalau mengingatkan syekh itu harus dilihat dulu. Kalau mengingatnya itu aslah, baik, fala ba'sa maka tidak masalah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau mengingatkan syekh itu kurang baik, kurang ini, atau masalah yang akan diingatkan itu bukan masalah berat, ditinggalkan pun nggak apa-apa, nggak diingatkan pun nggak apa-apa, maka udah nggak usah diingatkan. Wa illa tarottaba an wa illa tarokahu. Illa an yarottaba, dicoba yang itu tadi tertib, jadi mayam badi. Kalau nggak diingatkan itu bagaimana alat tarki? Kalau nggak kalau nggak diingatkan alat tarki bayanil udri mafsadatun fayata'ayyanu i'lam. Tapi kalau misalnya dia harusnya begitu si santri ini, ya tinggalkan saja kalau memang untuk mengingatkannya itu akan berdampak. Kalau nggak berdampak ya nggak apa-apa, nggak usah diingat. Oh, kalau memang apa? Oh, begini Kiai, misalnya misalnya saya tadi diingatkan, terus ternyata saya tuh begini, karena ada begini, kita menyampaikan adanya udzur, kita kan diingatkan oleh syekh tuh, ya. Kalau diingatkan oleh syekh, maka kita menerima saja. Kalau misalnya kita ada udzur, santri itu ada udzur, apakah perlu mengemukakan atau menjelaskan alasan itu kepada syekh? Kalau kita tidak perlu, istilahnya tidak perlu menjelaskan alasan itu kepada syekh, ya nggak perlu dijelaskan. Tapi kalau memang perlu dijelaskan, ya tidak apa-apa dijelaskan kepada syekh. Kalau misalkan, nah ini syekh nggak tahu, mungkin lupa, saya melakukan begini, tapi karena ada perintah syekh atau atas ridho syekh, tapi mungkin syekhnya lupa. Nah ini kalau nggak dijelaskan, wah ini berbahaya ini, bahaya. Kalau lama-lama ini bisa berbahaya, maka harus dijelaskan tidak apa-apa. Jelaskan alasan kamu, alasan kita ini tidak apa-apa. Tapi kalau enggak ada bahaya, illa yatarattab alaihi tarku bairi sadri mafsada, wah ini enggak usah dijelaskan alasan kita. Ya manut aja. Manut. Jadi intinya apa saja, atau kalau syekh itu mengingatkan kita dalam suatu hal istilahnya, maka kita harus menerima, intinya. Jangan saya, walaupun kita sudah tahu bahwa ini begini, sudah tahu. Tapi tetap kalau diingatkan syekh, itu harus ngikuti, ngikuti, diam saja gitu. Bahkan berterima kasih kepada syekh. Terima kasih karena telah diperhatikan, karena telah diingatkan. Meskipun dia sudah tahu itu, sudah tahu. Kalau diingatkan sama syekh, ya saya jawabnya iya, iya gitu. Kalau bahasa Jawa kan nggih kayak gitu. Meskipun dia santrinya sudah tahu. Tuh. Tapi kalau misalnya si santri itu diingatkan oleh kiainya, dia punya alasan kenapa melakukan seperti itu atau kenapa mengucapkan seperti itu. Dia punya alasan, dan untuk mengungkapkan alasannya itu kepada syekh itu yang lebih baik aslah, maka boleh menjelaskan alasan itu kepada syekh. Tapi kalau tidak ada aslahnya, tidak ada yang lebih mafsad, lebih maslahat, maka nggak usah dijelaskan. Yang penting terima saja. Kecuali kalau tidak dijelaskan alasan itu, maka ada timbul mafsadah. Berbahaya kalau tidak dijelaskan uzurnya alasan ini, maka itu harus mengungkapkan uzur itu kepada, atau menjelaskan alasan dia kenapa begitu kepada kiai, kepada syekh. Ini memang penting banget hal-hal seperti ini, karena ini menyangkut adabnya santri kepada siapa? Kepada kiainya. Artinya harus ngikut manut sama kiai. Wasabiu. Tapi si nomor 7.
Allah yadkhula iku yen ora mlebu ala syekh ing atase syekh fi ghairil majlisil ami ing dalem saliyane majlis am an umum illa bisti'dzanin kejaba kelawan jalu izin. Kalau kita santri ya, intinya jangan sampai kita masuk ke syekh, ke ruangannya syekh atau ke majelisnya syekh ya. Itu jangan, atau rumahnya syekh jangan masuk. Jangan masuk ini. Kecuali dalam majelis aku atau majelis fi ghairi majlisil am, kalau bukan majelis yang bersifat umum. Jadi kalau di rumah itu ada majelis umum misalnya yang buat pengajian atau apa, majelis umum. Tapi kalau yang ruangnya lingkup pribadi, rumah, kamar itu apalagi tidak boleh masuk kecuali melalui izin dari kiai. Sawa ungkana syekhu iku padha uga kana tawi yen ono sapa syekhu wahdahu iku suwijine syekh au kana ma'hu wairuhu to ono ma'hu sertane syekh sapa liyane syekh, baik itu syekh dalam keadaan sendiri atau bersama orang lain. Jangan mendekat ke syekh ketika ada di rumah atau apa, kalau tidak diizinkan atau dipanggil misalnya. Hati-hati ke rumahnya kiai bludas-bludus masuk dengan seenaknya, ini nggak boleh karena itu ranah pribadi kiai. Nah ini stadana makola menamrih izin ketika santri ingin minta izin wahai itu ya'lamu syekh walam ya'dzullahu, dan sekira ngerti sopo santri al syekh ing syekh walam ya'dan ale orang izini sopo syekh ing santri insurafa mangko mbuyaro sopo santri wala yukarril istidzan, dan ora kena tidak boleh mengulang-ulang al istidzan. Jadi kalau santri mau minta izin misalnya, kalau sekira sudah tahu kalau kiainya itu atau ustadznya nggak bakal mengizinkan, maka ya baliklah, kembali lagi. Jangan balik lagi, ngizin lagi, balik lagi, minta izin lagi. Enggak, kalau sudah nggak diizinin ya sudah, jangan balik-balik lagi. Wa in syakka lan lamun mamang ragu sapa santri fi ilmi syekhin dalam ulia ngerti syekh bihi kelawan al-istidzan fala yazidu fil istidzan. Kalau dia ragu, duh syekhnya ini tahu enggak ya saya minta izin ini. Kita kiainya ini tahu enggak, kalau tahu ada kita dalam keadaan ragu fala yazidu fil istidzan, maka jangan sampai kita menambahi untuk meminta izin, kan sudah tahu tidak diizinkan. Tapi kalau kita ada keraguan di hati, takutnya nih kayak tahu enggak ya saya udah izin itu, salam istilahnya, atau pokoknya minta izin lah mau ke dalam rumah ini, tahu apa enggak nih kiai ya, maka kita jangan minta izin lagi, sudah pulang gitu loh, balik ke kamarnya, balik ke kamarnya, pondok lagi istilahnya. Wala yazidu bil istidzan fawqa salasi marratin, dalam sadurunge telu dalam sadukure telu pira-pira mau. Jadi kalau minta izin jangan sampai diulang-ulang. Jangan ditambahi kalau memang dia ada ragu apa sahnya, tahu apa enggak dia saya minta izin ini, dengar apa enggak ini saya ketok-ketok ini misalnya. Ya maka diketok lagi enggak apa-apa, tapi jangan sampai melebihi 3 kali. Jangan sampai melebihi 3 kali. Salah situ ruqatin. Nah, torokatin lil babi, telu ketukan, telu piro-piro ketukan lil babi, diketok. Kalau misalkan salam ya salam 3 kali, kalau sudah ya pulang, kalau 3 kali nggak dijawaban pulang, atau diketok pintunya 3 kali kok gak. Ini kalau syak, kalau ragu apa tahu nggak, denger nggak kiainya itu di dalam, kalau itu ya sudah ditambahi 3 kali apa salam 3 kali, kalau salam nggak 3 kali nggak menjawab ya sudah balik atau ketok pintunya 3 kali, jangan sampai lebih dari 3 kali. Wal yakun lan ono potor kulbab, ngetok pintu kofi itu ringan, jadi ketoknya itu yang halus lah, yang halus bi adabin kelawan adab, wa bi azfan kan biro-biro kuku aswaril asobi, biro-biro kukune driji, summa bil asobi itu kelawan biro-biro driji kolilan. Jadi kalau ngetok pintu
Itu ngetoknya yang halus. Yang halus itu gimana? Ya jangan brak brak gitu kayak mau nagih utang atau gimana itu. Kan ada tuh gitu. Nah, ngetoknya itu yang halus. Karena ini dalam rangka adab dengan cara adab muta'addibin mak kiai. Jadi apa kita beradab sama kiainya, sama ustadznya, sama gurunya. Nah, ini harus beradab ini. Cara ngetoknya yang halus dengan kuku di pintunya itu misalnya. Jangan blok-blok yang waduh kencang sekali sampai kaget tidur pun. Kalau misalkan ada orang tidur bisa bangun itu misalnya. Jangan seperti itu. Wa idza adzinalan dalam mereka lan ngizini. Kalau misalkan kiainya ngizini, wa kanu jama'atan. Kalau misalkan santri minta izin, santrinya banyak gitu yang mau izin itu, misalnya izin pergi, izin pulang, izin apa, pokoknya izin. Minta izin kepada kiai. Setelah bergelombang, banyak, berkelompok, bukan sendirian, jamaatan. Ya. Taqaddama maka maju sapa afdhaluhum yang paling bagus, yang paling utama siapa? Yang paling alim, yang paling muta'addib, yang mutaqaddib, yang misalkan. Wa asanuhum yang paling tua siapa? Yang di depan maksudnya. Jangan anak kecil di depan, jangan, karena Nabi juga menjelaskan ketika terjadi al-laus ya di Madinah itu, al-laus terjadi pada siapa, Huwaiso dan Huwayyithah, kakak beradik itu. Ketika terbunuh itu kemudian ingin mengajukan masalah itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melaporkan, maka adik kakak dan siapa pamannya itu mendatangi kepada Rasulullah. Terus siapa yang akan masuk lagi pertama kali, maka Rasulullah, siapa yang mau mengomongkan, menyampaikan kepada Rasulullah, akhirnya mereka saling berhadapan, saling ini, siapa yang mau mengamalkan, akhirnya Rasulullah bersabda, al-asanu fal asan, al-akbaru akbar, gitu, al-akbar, yang paling besar, yang paling besar atau yang paling tua yang ngomong. Ini juga ada hadisnya seperti itu, jadi bukan sembarangan. Jadi kalau santri berjamaah banyak yang mau izin kepada kiai, kepada ustadznya, maka yang di depan itu, yang maju itu adalah yang senior lah, senior ya, sambil senior juga yang sudah lama di situ. Fitukhulin dalam robune wassalami lan salam aling atas sesek. Tuma salama tumuli salam. Sopo santri aling atas sesek. Nah, salama tumuli salam aling atas sesek. Sopo al afdul fal afdul, yang kayak tadi, yang paling senior, paling senior. Wa yadkhulu lan mlebu ala syekhi, sapa santri ala syekhi ing atase kamilal hayati, hale kamil hayah, sempurna keadaannya, yang sopan, pakai baju yang sopan, kemudian pakai sarung gimana tertata ya, baju tertata, kopiah juga tertata, ya pokoknya tampangnya yang tertata lah, bagus gitu. Mutatahhirul badan, kalau bisa badannya suci, punya wudhu, kalau bagus itu apa, punya suci. Karena sunnah kita menghadap orang alim, kita mau bertemu dengan orang alim, itu disunahkan berwudhu, sunnah berwudhu. Maka sunnahnya ini adab-adab seperti ini sebenarnya ada kaitannya, ada anjurannya, aturannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama ahli fikih itu menjelaskan tentang hal ini. Siap, suci badannya, suci pakaiannya, jangan pakaian yang kotor, pakaian yang ini, nadzifihima, yang pakaian sing bersih-bersih ya, badan wasiap, badan pakaian bersih, badan mayahtaju ilaihi, ing dalam sawise yen to uliye ngalap ilaihi, ba'da main dalam sawise perkara yahta juga butuh sapa santri ilaihi ma, nyatane ma min akhdhi dzufrin, saking ngetoki kuku, wa izalati raihatin, menghilangi bondo karyatin kang nyengitaken. Ya, ini jadi setelah itu mau menghadap kiai, badannya itu dibersihkan supaya enggak ada baunya, dibersihin, kalau bisa pakai minyak wangi jadi enggak bau ini. Kukunya juga dipotongin,
Jangan sampai kuku panjang menghadap kiai, wah ini. Karena maka kuku itu kan sunnah juga menurut Nabi, jadi ajaran Nabi itu kita jangan memelihara kuku, kalau bisa setiap Jumat ya, atau setiap Kamis itu sunnah kita memotong kuku, jangan dibiarkan menghadap kiai, menghadap ustadznya kukunya panjang, jangan. La siyama idza qasadal ilmu, apalagi kita ingin belajar ke majelis taklim itu harus apa? Diusahakan harus dalam keadaan suci, punya wudhu badan dan pakaiannya. Sampai ada najis atau kotor, baunya penguk, ya jangan. Fa innahu majlisu dzikrin. Karena teman setuhune al ilmu majlisu dzikrin itu majelis zikir wa istima'in dan istima wa ibadatin dan ibadah. Jadi kalau majelis apakah majelis ilmu ya, maka kita harus suci. Kenapa? Karena majelis ilmu itu di dalamnya ada majelis zikir, majelis perkumpulan, dan majelis ya ibadah, ada ibadah. Jadi unsurnya ada semuanya kalau kita mau belajar. Kita ngaji itu semua di dalam ada semuanya, maka kita disunahkan tohir, mutatohir. Siapa? Bersuci. Dalam keadaan bersuci, jangan sampai kelepotan. Jangan menampangkan di depan orang itu kayak compang-camping misalnya, kayak nggak punya apa-apa istilahnya. Jangan, kita sebaik mungkin pakai pakaian yang layak, yang bagus, yang wangi, ya, semuanya bersih. Nah, ini sunnah gitu. Kalau menghadiri ilmu, menghadiri majelis ilmu, mau ke kiai itu sunnah hukumnya begitu itu. Wa mata dakhala ala syekh, dan kalau misalnya sudah masuk di syekh di rumahnya atau apa sudah ketemu syekh fi ghairil majlisil am. Ing dalam liyane majelis umum wa indahu, dan iku ing dalam sandinge syekh manutai wong ya tahaddatsu kang lagi omong-omongan sapa syekh mau serta niman. Fasakatu mengko menengo apa santri-santri yang hadisi saking ngomong. Kalau kita ini masuk ada majlis am ya, majlis am itu kayak sholah atau apa, sholah itu. Ya tempat yang umum lah, yang ruang tamu lah kalau misalnya. Ruang tamu kan untuk tamu umum itu. Di situ ada orang banyak, kalau ada tamu misalnya kan ada juga ada ini. Nah ini Syekh lagi berada di situ menemuin tamu misalnya, tahu ada orang situ sedang berbicara dengan orang-orang di situ, maka santri harus diem aja, jangan ngomong, dengarkan saja, jangan ikut nimbrung ngomong. Au dakhala utawa mlebu sapa santri wa syekhu hale utawi syekh wahdahu. Ale suwijine syekh yusolli salat sapa syekh. Au yadhkuru tu zikiran sapa syekh, au yutali utawa mutala'a sapa syekh. Fataraka mongko tinggal sapa talib, sapa santri dalika yang mengkono syekh. Fatarku dalika, apa ini? Coba dibukain ya dulu. Ini kalimatnya ada yang kurang benar. Jadi kalau misalnya di ruang tamu itu ada tamu dan saya lagi berbicara dengan tamu-tamu itu, maka kita santri itu tidak boleh ngomong, apalagi nimbrung gitu. Diam saja, dengarkan. Biarkan syekh yang ngomong sama tamu-tamu. Atau dia masuk ke situ ruang tamu misalnya, ini misal ya. Pokoknya majelis am, diumpamakan apa ya, seperti majelis umum atau majelis apa pokoknya. Dengan sedangkan syekh itu sendirian dalam keadaan sholat, atau syekh itu lagi atau kiai itu lagi berzikir atau lagi yutoleh. Fataroka dzalika sakatan, ini kayaknya ada yang kurang ini. Fatarku dzalika, ada yang kurang. Ya, fatarku dzalika, mongko ninggal
ninggal masuk ke syekh itu, ninggal 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 sholat atau itu tolak zakat itu termasuk bagian daripada menang, masuk dari bagian menang. Wala yabda'u bil kalami bal yusallim, dan jangan sampai memulai memulai apa mengucapkan sesuatu atau menanyakan, tapi dia mengawali dengan salam kepada syekh, assalamualaikum gitu misalnya. Dan setelah assalamualaikum wa yakhruju sari'an, keluar dengan cepat, jangan cepat di situ karena syekhnya kan sholat apa semuanya itu kan, lagi sholat atau lagi berzikir atau lagi mutoma'at, tinggalkan, jangan ikut itu. Jangan langsung memulai ngomong, enggak, jangan. Tapi cuma salam aja terus terus keluar. Jangan duduk di situ karena syekh ini lagi masyghul istilahnya, lagi sibuk. Illa an ya'murahu syekh bil muksi. Kecuali syekhnya memerintahkan, oh nanti diam aja di situ. Nah itu baru. Ini memang tata caranya semuanya di pondok ini begini nih. Pondok itu begini. Wa idza makasa, lan kalau dia itu diam fala yutilu, maka jangan sampai dia berlama-lama diamnya di situ, illa an ya'murahu bidzalika. Kalau tadi kan suruh duduk, duduk aja situ, nanti tunggu. Berarti kan duduk situ. Tapi jangan lama-lama, jangan lama-lama di situ. Kalau memang sekiranya sampai lama ya sudah salam ini. Kalau sekiranya ada perlu apa kayak atau bagaimana lah terlalu lama, jangan ya, langsung salam terus pergi begitu. Karena syekh ini mungkin lagi masyghul, lagi sibuk, ini lagi konsentrasi, jangan diganggu. Ini memang kebiasaan di pondok ya begini nih. Wa idza wa mata wa idza hadara indar malikarni takto. Sapa santri datang maka nasyekhe ing panggonane syekh. Falam yajid nuli ora nemu ing syekh sapa santri ing syekh, dia masuk dan hadir kepada tempatnya syekh, tempatnya kiai. Falam yajidhu jalisan, kemudian tidak menemukan syekh dalam keadaan duduk, maka tidak dipersilakan duduk misalnya. Ya tetap berdiri aja. Intadzarhu kaila yafutu ala nafsihi darsahu. Jadi jangan sampai kalau saya duduk ya kita duduk. Kalau saya berdiri jangan kita duduk, supaya nanti kalau misalkan belajar kita kan mau ngaji nih di tempatnya kiai, maka kalau datang ke sana gimana caranya? Kalau syekhnya itu belum duduk, falam yazidu jalisan, syekhnya belum duduk, tunggu berdiri dulu, jangan duduk di situ, berdiri karena syekhnya itu belum ada di situ, atau masih berdiri, maka kita tetap masih berdiri supaya kaila yafutu ala nafsihi darsahu, supaya tidak kelewatan belajar. Wala yatruku alaihi, dan tidak ngetok pintu alaihi atas syekh liyakhruja, supaya metuh sapa syekh supaya syekh ilaihi maring santri ini. Jangan ya ini belum keluar akhirnya diketok pintunya supaya keluar, jangan, tunggu aja gitu loh, tunggu. Jangan diketok pintunya supaya syekhnya keluar, kesannya kayak nyuruh kiai kok disuruh gitu. Kayak menyuruh ustadznya keluar untuk supaya ngajar misalnya. Ini kurang bagus, adabnya tidak seperti itu. Diem aja situ tunggu, tak keluarnya sendiri. Wa ingkana naiman, kalau syekhnya itu tidur, sobaro, maka sebar. Santrinya harus sabar. Kata ya jangan dibangunin. Kadang-kadang malah ngantuk ya, adik-adik ya itu karena terlalu banyak ini, pas ngaji itu pas ini ngantuk, maka jangan dibangunin, biarkan aja sampai bangun-bangun sendiri. Oh yang sorifu semayaudu, atau karena tidur ya, kalau memang nggak di situ ditunggu ya sudah
pergi dulu, habis itu balik lagi. Nah, wasabru khairun lahu. Kalau menunggu syekh dalam keadaan tidur seperti itu lebih bagus. Menungguin sabar di situ, nggak pergi, itu lebih bagus. Wala yahtari'u alaihi. Jangan gawe-gawe. Ora li gawe-gawe sapa santri ali ngatas syekh waktan waktu khoson yang khusus bi kelawan syekh duna ghairi ora kok liyane waktan khoson. Wa ingkana roisan, jangan minta ini perjanjian dengan syekh minta waktu secara khusus. Nah, itu. Jangan meminta waktu secara khusus kepada syekh. Jadi waktu khusus kepada syekh itu, pengen ya gitu maksudnya. Jangan. Walaupun itu rois au kabiron, walaupun itu kepala pondok misalnya atau siapalah, pengen ketemu sama syekh dengan waktu-waktu tertentu, dijadwalkan waktu-waktu tertentu ketemu dengan syekh. Atau itu biasanya itu yang begitu kan itu pengurus-pengurus misalnya. Pengurus-pengurus atau lurah pondok gitu, ketua pondok, pimpinan pondok apa, ya lurah pondoknya itu. Itu jangan juga. Nah, kiai itu ya seperti itu. Lima fihi krono ikut tetep ing dalam perkara fihi kang tetep ing dalam ikhtira alaihi waqtan khasan minat tarafu'i utawi apa kumaluhur merasa dirinya lebih tinggi wal humku lan kumprung ala syekhi ing atase syekhnya. Lah ini apa tidak boleh bagi santri itu, jangan sampai minta waktu khusus bertemu dengan syekh walaupun dia itu lurah pondok misalnya, pengurus atau orang yang sudah lama di situ atau yang sudah besar, sudah tua, ini jangan minta khusus waktu kepada syekh. Kenapa? Karena di situ berarti santri ada unsurnya merasa lebih tinggi di hadapan syekh istilahnya. Dan ada kekurangan akal ala syekhi wa tolabah. Jadi termasuk yang tidak pantas, tidak layak terhadap syekh juga terhadap santri. Kalau ada santri kok minta waktu khusus, ini dianggapnya bagaimana kiai dan santri-santri yang lain maksudnya. Kan harus sama keadaannya antara dia sudah lama atau apa, maksudnya di sopan santunnya terhadap syekh itu ya sama, sopan santunnya kepada kiai itu sama, gak ada bedanya. Lah kalau minta waktu yang khusus ini kayak terkesannya dia lebih hebat gitu di hadapan syekh gitu. Ini jangan, karena kalau seperti ini ada santri seperti ini di hatinya ini ada istilahnya tarafu', merasa lebih mulia, lebih luhur di hadapan syekh dibanding dengan santri-santri yang lain. Jangan sampai melangkai syekh ibaratnya. Kalau dipanggil beda lagi, kalau syekhnya atau gurunya, kiainya ada perlu beda lagi. Ba'in badahu syekh, kalau ngawiti ing santri sapa syekh syekh. Kalau syekhnya yang memulai minta waktu khusus biwaktin muayyanin kelawan waktu yang tertentu, atau khas atau khusus, waktu tertentu atau waktu khusus. Li'udhrin krona adanya udzur aikin kang ngalang-alangi lagu maring syekh alil huduri saking hudur teka ma'al jamaati sertane jamaah au li maslahatin nutukron maslahat ro'a kang ningali ing maslahat mafsa ing ila ing jamaah atau maslahat sapa syekhu fala ba'sa bihi mongko ora apa-apa, tidak masalah. Artinya kan tadi tidak boleh minta waktu khusus kepada syekh. Tapi kalau misalnya dari syekhnya sendiri yang mulai, saya pengen ketemu ini waktu khusus dipanggil misalnya, nanti jam 2 ke sini ya, nanti jam ini misalnya. Syekhnya yang memulai itu, karena mungkin syekhnya tuh nggak bisa hadir misalnya, nggak bisa hadir gini. Yaitu maka atau jamaah atau apalah itu yang penting ada kemaslahatan, maka tidak apa-apa, berarti tidak apa-apa karena yang memulai adalah syekh. Jangan kita yang memulai, malah kita mengatur, ya kesannya kayak mengatur syekh gitu loh, mengatur kiai, mengatur ustadz gitu, mengatur gurunya. Jangan, ini karena adabnya budi pekertinya atau
sopan santunnya santri kepada kiai, pada guru. Ini yang 7. Nomor 6 nomor wasamin, nomor 8-nya an yajlisa amama syekh. Hendaknya duduk amama syekh di depan syekh bil adabi dengan adab. Jadi kalau duduk di depan syekh itu harus dengan adab. Gimana adab itu? Ke an yajistua. Kaya yanti sendeku topo santri ala rukbatehi ngatasé dua lutute santri. Sendeku, duduknya itu ya sendeku. Au yajlisu atau lungguh kata syahudi kayak ini tuh tusuk tasyahud tahiyat itu kayak duduk tahiyat. Kalau nggak sendeku ya apa seperti duduknya waktu kita sholat tahiyat itu. Ghairu annahu la yadau ya, tetapi tidak menaruh kedua tangannya ala fakhidaihi. Kalau dalam suatu sholat itu tangannya jangan di atas paha kita. Kalau duduk di hadapan syekh itu, kita duduknya duduk tasahud ya kayak tasahud, tapi tangannya jangan di atas dua paha kita. Duduknya atau tangannya ya di tanah gitu. Jangan di atas fakhidaihi. Jadi begini, bukan nggak boleh begini. Au yajlisa mutarabian atau santri itu duduk dengan mutarabi bersilah. Boleh bersilah. Tapi bersilah bitawaduin dengan tawadhu wa khudu'in lan khudu', jangan bersilah begini. Oh, jangan begini. Tapi ya bersilah tapi menundukkan kepala. Wasukunin dan sukun tenang, wa khusyu'in dan khusyuk. Jadi begini. Tuh. Wa alla yaltafita bila daruratin, dan tidak menengok kanan kiri tanpa ada darurat, tanpa ada darurat. Ya menghadap begini tenang, serta menghadap kepada kiai. Gimana ini? Jangan di hadapan kiai menengok ke sana kemari, jangan. Nyadapnya bal yakbalu bal yukbilu balik ngadep sapa santri bikul liyati kelawan sekabiane awake sapa santri alaihi ngatas syekh mushian tur nengklengaken lagu maring syekh nazira tur ningali ilahi maring syekh mutaakilan oleh ningali dengan berakal, dipahami betul-betul, jangan kayak ngelamun. Jadi kalau depan saya itu ngadep, duduknya seperti itu, tahu upat satunya dengan semuanya. Kemudian kalau disampaikan atau kiainya lagi ngomong apa, maka harus didengarkan dengan sama, jangan sampai kita diomongin malah kayak ngelamun, malah nggak paham yang disampaikan kiai, jangan. Jadi diresapi, didengarkan dengan seksama supaya paham apa yang disampaikan oleh kiai. Likaulihi paham maring atau bisa mengangan-angan kaulihi maring ucapannya syekh kiai bihaitsu la yuhwiju sekira tidak butuhaken sapa syekh ing kalam ila i'adatil kalam, ya orang butuhaken sapa syekh ing santrine ila i'adatil kalami maring baleni ucapannya marutan tania. Cukup supaya syekh itu tidak mengulangi ucapannya lagi. Gurunya itu kiainya enggak mengulangi. Kamu paham enggak? Enggak paham. Loh, mana tadi? Lamun ya? Jangan. Terus diulangi lagi, jangan. Harus dengar-dengar, didengar secara ini, diangan-angan supaya yang disampaikan oleh kiai itu paham. Enggak perlu diulangi lagi. Wala yang zuru. Dan tidak boleh orang kena ningali sapa santri layamini maring arah tengene, menoleh ke kanan, nengok ke kanan, oh yasari nengok ke kiri, oh fokus ke atas, apalagi ligoi hajatin, tanpa adanya hajat. Ini kalau di hadapan saya pokoknya dingkluk lah gitu. Walau jangan sampai nengok kanan kiri ke atas. Aduh, ini kalau bahasa Jawa itu lebih asik ini bahasanya, pencilaan lebih. Di hadapan kiai pencilaan nggak boleh, adabnya nggak ada. Wala siyama inda bahsihi,
indalah lan terutama ya lan luweh-luweh inda bahsi inda bahsihi. Mhm. Ya, inda bahsihi. Dia nalikane goleki syekh. Kalau goleki syekh ditiliki ke mana kayak ngikuti apa, misalnya. Di mana ya saya ditinggali dia di ini, wah jangan, lebih parah lagi itu. Wala yattaribu lidajja. Jangan ditira bunjing gredeg. Nah, lidajjatin maring gemuruh suara yang gede, suara yang gemuruh gitu, yasma'u kang krungu. Sapa syekh ha ing dajjah. Jangan sampai kita oh ribut lah istilahnya. Ribut di situ yang kira-kira syekh itu dengar suara ribut-ribut itu, jangan sampai. Jadi di suasananya di kiai itu, ustadz itu hening, hudu, hani. Ini karena ada tata krama sopan santunnya para santri. Supaya suasananya enak, sesuatunya adem gitu. Jangan di hadapan saya ribut sendiri apalagi bertengkar. Waduh, ini tidak boleh. Wala yaltafitu ilaiha. Dan jangan sampai kita menoleh ke apa, ke dojah itu. Kalau misalnya ada apa terus kita ada rame gitu, kita menengok ke keramaian itu di hadapan sejangan, tetap bisa biarkan saja yang rame ya rame, tetap kita menghadapnya ke syekh. Wala yang faldukum kumaihi, jangan sampai apa, dua ininya nih, dua lengan baju lah, dua lengan bajunya langsung kumaihi itu jangan dilipat atau dilipat-lipatin itu di ini, istilahnya kayak dicincing sampai sini atau dilempit sampai atas, jangan, biarkan saja. Wala yasiru an diraihi, kalau mereka dilempit, dilipat ya, kalau dilipat ya jangan sampai lipat itu di atas dira, harus di bawah dira ya seginilah pokoknya. Yang penting pantas gitu. Jangan usah apa pakaiannya itu dicincing sampai ke sini, digiging sampai sini kayak mau bertarung gitu. Itu jangan, itu enggak sopan namanya. Sama syekhnya, sama gurunya, sama kiainya begitu. Dibiarkan saja. Wala ya aku atau pakai yang cekak, yang tidak apa, pakaian lengan lengan pendek. Nah, menghadap kiai pakai lengan pendek. Ini aib kalau dulu memang di pondok tuh dulu kalau pakai pakai pakaian pendek itu aib di hadapannya kiai. Harus pakai panjang, lengan panjang. Wala ya'batsu biyadaihi. Jangan main-main tangannya di hadapan saya, tangan-tangannya oh tangannya dimain-mainin. Jangan, dia diam aja. Au rijlaihi. Cek tahu kakinya dimain-maini au ghairihima min tahu pokoknya bergerak. Main-main anggota tubuhnya, jangan apa tangannya, apa kakinya atau selain itu jangan bergerak, jangan main-main. Wala yusbiku dan aja tasbih, tasbih yusbiku itu ngapurancang apa asabi ayatihi, ing tangan apa ke asabi ayatihi, tangan-tangannya atau apa jari-jari tangannya. Begini ini tasbih ini. Ini tasbih ini harus perhatikan ini. Jangan begini nih. Kalau ngadep kiai begini. Jangan. Begini, di bawah gini. Yang begini deh, jangan. Begini. Nah, begini. Jangan begini. Karena begini namanya tasbih. Jangankan di hadapan kiai, bukan di hadapan kiai aja kita nggak boleh begini, makruh hukumnya. Nah, karena ini sama saja kita menolak rahmat. Karena tangan kedua tangan kita itu adalah rahmat, tempat menerima rahmat dari Allah. Kalau tempat menerima rahmat dari Allah, maka jangan dikunci. Kalau begini sama dengan kunci, akhirnya tidak mau menerima rahmat kayak begitu. Apalagi di apa di hadapan kiai jangan begini, tapi begini. Begini nih. Banyak kiai itu. Nah, terus wala ya'badu bi izari wa nahwi. Kalau pakai sarung ya sarungnya jangan dimain-mainin. Tenang aja semuanya. Wala yastani itu bi hadratis syekh. Kalau di depannya syekh jangan sampai bersandar. Ila haitin bersandar kepada tembok gitu. Au mikhaddatin atau bantal gitu. Kalau bantu enggak boleh bersandar kalau tanah yang santai gitu. Di hadapnya syekh jangan bersandar.
Apakah sandar kepada tembok atau posa kepada lainnya itu jangan. Supaya cara duduknya seperti tadi. Wala yu'ti syekh jambahu aw dhahrahu. Jangan sampai kita memungkurkan diri. Nah, jadi syekhnya di mana? Syekhnya di belakang punggung kita itu misalnya. Jangan atau di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita jangan. Kita menghadap syekh. Ini tata caranya. Wala yatamidu ala yadayhi ila waraihi. Jangan sampai dia sampai berpegangan atau menyandarkan tangannya itu supaya jadi sandaran, tangannya sendiri itu ala yadayhi ila waraihi, itu begini. Oh begini nih, kan begini tuh. Duduk begini nih di hadapan syekh, enggak boleh itu. Nggak sopan itu namanya. Au ila jambihi. Atau begini, ini nggak boleh. Ini, kan enak memang itu. Itu setan itu nafsu itu yang roha-roha begitu, yang rahat-rahat itu memang nafsu itu. Nah kalau di hadapan saya jangan seperti itu. Harus nunduk, duduknya diatur, tangannya itu bagaimana, posisinya bagaimana, harus diatur semuanya. Ini adabnya dengan kiai, adabnya dengan ustadznya, dengan gurunya. Oh. Wala yahki ma yudhiku minhu. Jangan cerita-cerita yang lucu-lucu gitu. Jangan menceritakan sesuatu yang syekh bisa ketawa. Jadi wala yahki ma yadhaku minhu. Jangan menceritakan sesuatu yang lucu sehingga syekh itu bisa ketawa, bisa dari kisahnya itu. Jangan. Ini adabnya ya. Walaupun Nabi dulu itu sering bercanda sama sahabat-sahabatnya. Itu sekedar refresh saja nggak apa-apa. Tapi nggak terus-terusan itu Nabi itu. Maksudnya ada waktu-waktu tertentu berapa ini supaya tidak terjadi tegangan gitu, tidak ada ketegangan. Maka ada guyonnya sedikit, canda sedikit. Tapi kalau santrinya malah yang ngejak guyon ini kan, menceritakan sesuatu yang kira-kira sang kiainya atau gurunya itu menjadi ketawa. Au ma fi ibadaatun wa su'i mukhatabah, atau ucapan yang di dalamnya itu ada ucapan yang jelek, kotor, atau ucapan yang nggak pantas lah, ucapan yang istilahnya, kotor, jorok, nah omongan jorok, dalamnya itu omongan jorok, ya, gitu. Atau dengan kalimat-kalimat yang nggak pantas. Gitu. Su'ul adab, atau sampai baru berbicara sama saya dengan su'ul adab, itu nggak boleh. Wala yadhaku li ghairi uzbin, tidak boleh ketawa juga kalau tidak ada sesuatu yang mengharuskan masya Allah. Jadi kalau syekhnya ngajak ketawa ya ketawa nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai ketawa yang terbahak-bahak, itu jangan. Ya paling ya mesem atau keluar suara sedikit gitu. Wala ya'jabuduna syekh, dan tidak tidak heran tanpa tidak boleh kalau syekhnya itu begini, dia boleh mengikuti syekhnya, tapi tidak boleh tanpa ada syekhnya, tanpa siapa tidak di atasnya syekh. Ketawa terwak-wak kencang sekali. Dan, ya kalau syekhnya ketawa, syekhnya dikit ya ikut-ikutan ketawa nggak apa-apalah gitu. Tapi jangan di atasnya syekh. Atau ketawa sendiri syekhnya nggak ketawa, malah kitanya ketawa sendiri. Ya ini bahaya, nggak boleh. Bukan bahaya ini loh ya, adabnya itu nggak ada. Fa'in bahu, kalau misalnya memang mau tidak mau harus ketawa karena lucu misalnya, yabtasim, monggo senyum min ghairi sautin. Kalau misalkan nggak kuat menahan, wah ini memang lucu sekali ya, cukup yabtasim aja. Jangan sampai keluar suara terpahak-pahak. Sampai dekat tanpa ada suara, yabtasim mengsem. Apa mengsem bahasa Indonesianya itu? Mubtasim. Senyum. Nah, dengan senyuman. Min ghairi sautin, tanpa ada keluar suara. Wala yubsu, tidak boleh mengeluarkan ludah, meludah. Wala yatanahna, dan juga tidak tanah nudehem ma'am, karena
selagi kongang atau ing dalam mongso amkana kang ngangen apa ma ing santri. Artinya ya kalau di hadapan saya ya begitu, tidak boleh membuang ludah, meludah jangan. Kemudian dehem-dehem itu, nah itu juga jangan di hadapannya Syekh. Ini sopan santunnya ini. Wala yalfadhu ora membuang apa namanya santri an-nukhamata ing nukhamah sisi. Nah, kalau bahasa Jawa itu sisi, membuang ingus di hadapan Syekh. Min fihi atau apa ini nukhamah itu ya dahak atau apa itu pokoknya ya itulah kotoran yang ada di ini. Dahak atau apa ingus atau apa itu jangan dibuang dari melalui ininya mulutnya min fihi bal ya'khudhuha min fihi bimindil. Kalau harus dia tuh apa harus meludah atau harus membuang kotoran dari ini masalah dahak atau apa maka dikeluarkannya dengan menggunakan mindil sapu tangan. Jangan coh-coh begitu atau brek-brek kalau misalnya itu jangan. Tapi di dalam mindil, di dalam apa sapu tangan atau apa itu? Itu loh ini apa namanya? Tisu. Nah, tisu. Dengan tisu atau fisobi atau pucuknya ya ujungnya pakaiannya. Wa idza atosa kalau wahin bersin khafadha sautahu. Dikecilin suaranya, jangan wahin lepas ain ngaji gitu ya. Tapi kalau wahin ya ditutupi supaya suaranya tidak kenceng, jangan terbuka gitu. Khafadha sautahu. Ini jam berapa ini? Hah? 58 bentar lagi. Nah, wa idza atosa khafadha sautahu. Juhdahu. Nah, kelawan berusaha sekuat tenaga istilahnya jangan sampai toto bersin itu diluapkan semuanya sehingga suaranya keras sekali. Jangan ditahan. Karena tahu bagaimana caranya supaya suaranya tidak wasatara wajahu dan menutupi wajahnya binahwi min dilin. Itu supaya tidak keluar suaranya. Supaya juga virusnya tidak keluar kemana-mana. Kalau bersin kan begitu keras kemana-mana ini ya. Harus ditutupi supaya suaranya apa nggak keluar, suaranya tetap pelan dan tidak kemana-mana ini kotorannya. Wa idza tasa'aba dan ketika ini tasa'ab tapi itu angop apa angop itu meluap itu meluap ya mulutnya saat sataro mongko nutupi ditutup kalau menguap itu bahu mulutnya santri badarotihi setelah menolaknya begini. Nah, begini kan kalau kita menguap mulut kita itu kan disunahkan oleh Nabi dianjurkan supaya menutupnya begini. Ini kan begini. Ya judahu. Lalu sebisa mungkin jangan sampai dibiarin mangap apa menguap itu gak ditutup malah dibiarin itu sampai dalam-dalamnya kelihatan itu jangan ditutup harus. Soalnya ini dalam rangka dalam kiai. Meskipun nggak di hadapan kiai pun etikanya begitu, apalagi di depan kiai, di depan ustadz. Las wa an yata'adzab. Lan yento beradab sapa santri ma'aruf qadhi bersama konco-koncone santri. Wa hadiril majlisi lan peserta atau wong-wong sing hadir majlisnya Syekh jamaah yang ikut ngaji. Nah, orang luar misalnya bukan santri.
Fayuwaqiru mongko ngagungaken mulyakaken sapa santri ashabahu ing pira-pira kancane kyai. Kyai punya konco, punya teman, maka santri ini harus memuliakan memuliakan teman-temannya, temannya kiai. Nah, kalau sama teman-temannya kiai ya juga harus wa an yata'addaba ma'ruf qatihi. Teman-temannya kiai harus di apa kita beradab adabnya kepada teman-temannya dan kita kepada orang-orang yang hadiril majelis. Pak, jadi kalau kiai kan banyak temannya, ya ada apa ma'ruf qatihi, teman-temannya syekh, punya kawan syekh atau majlis-majlis itu maksudnya syekh harus kita mengagungkan dan kita memuliakan. Wa yahtarimu lan muliakan santri kubaroahu ing pira-pira gede-gedene ashabu syekh atau hadiril majelis wa aqronahu lan pira-pira korine sing sebaya dengan baik yang itu yang datang itu teman-temannya syekh yang paling besar atau yang sebaya dengan syekh misalnya. Enggak apa dimuliakan semuanya. Wa in ta'addaba ma'ahum ta'addaba li syekh dan cara-caranya kalau kita beradab terhadap teman-temannya syekh maka seperti kita beradab dengan syekhnya, berarti dengan gurunya, dengan kiainya. Jadi kiai punya teman-teman nih, maka santri itu terhadap teman-temannya kiai ya beradabnya kayak seperti santri itu beradab dengan kiainya. Jika saudara-saudaranya kiainya atau keluarga-keluarganya kiainya itu santri juga harus beradab seperti beradabnya kepada gurunya itu kepada kiainya. Ma'hum ta'addaba li syekhi wa ihtiram li majlisihi. Memuliakan majlis syekh. Wala yakhruju an shaffin biniyatil halaqah bitaqaddumin au ta'akhurin. Lah kalau kita sudah dalam keadaan dalam halaqah, halaqah itu ya kayak pengajian, ada ini, ada penapotnya di sana, kan begitu. Maka si santri itu kalau sudah begitu jangan sampai keluar dari barisan. Misalnya sudah di hadapan syekh itu. Jangan sampai boleh dengan tujuan biniatil halaqah bitaqaddumin au ta'akhurin supaya membuat lingkaran sendiri. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang, itu jangan. Dia duduk apa saja bagaimanapun. Kalau disuruh saya, oh di sini, nah, maka ke situ. Oh di sini, situ. Itu. Jangan membentuk lingkaran atau apalah sendiri dalam oleh santri itu. Itu kalau di hadapan saya, kalau datang ke datar, kalau sudah begitu nggak boleh. Kamu di sini, ya sudah di situ saja, jangan keluar dari yang telah ditentukan. Pas saya di depan aja, saya di sini aja. Kalau kita sudah berbaris ya sudah, jangan ke belakang, jangan ke depan. Wala yatakallamu fi asna'i darsin. Waktu kita daras ngaji sama kiai, jangan berbicara bima la yata'allaqu bihi, tidak berbicara dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan pelajaran itu, dengan kajian itu. Au bima yaqtau alaihi itu perkara yaqtau kang megot yang bisa medot apa ma alaihi ngatasé seseh megot bahasau ing bahasa seseh sampai kita saya lagi udah bahas tentang pembahasan, dia nyeletuk ngomong sampai akhirnya terputus dalam pembahasan itu jangan. Wa in asaa ba'du thalabati ala ahadin. Nah, sekarang kalau misalnya ada sebagian santri, bagian pelajar itu berbuat jelek, tidak baik akhlaknya kepada salah satu ala ahadin, kepada salah satu santri lam yanharhu warusai, maka apa tidak boleh dibentak, kecuali syekh yang boleh bentak itu. Tahu diisyarati oleh syekh kalau ada orang yang usil, misalkan dalam daras itu ada orang yang usil, maka jangan bilang, woi, jangan. Yang bilang itu saya tahu, saya bilang itu diamin itu tuh, bilangin itu supaya diam itu jangan. Nah, itu misalnya, nah, itu boleh. Tapi kalau enggak, ya udah biarin aja. Wa in asa ahadabun adabahu, lan lamun gawe Allah.
Sapa wong suwiji adabawi ngadabi ahad ala syekhi. Kalau ada orang kurang sopan sama syekh gitu. Terus ada yang kurang sopan dengan sama syekh. Ta'ayyana alal jamaati intiharu. Kalau memang seperti itu, maka jamaah yang hadir atau santri yang hadir itu harus intiharu, menyentaknya, menggertaknya. Jangan ramai, woi gitu itu. Oh, jangan begitu, jangan kurang adab sama syekhnya. Waraddahu dan menolaknya. Wal intisar dan bela syekhnya biqadril imkan, dengan sekedar kemampuan harus dibela sahnya. Kalau ada orang yang suul adab sama atau berbuat jelek sama atau berbuat jahat kepada kiainya, maka jamaah itu harus membela syekhnya. Kalau santri-santrinya ya harus mempertahankan membela kiainya dengan sekuat tenaga, jangan malah dibiarin. Tuh. Masya Allah. Lisyahi bikul imkan wala yasbikuhu ila syarhi mas'alatin, dan jangan sampai di hadapan syekh malah menjelaskan satu masalah mendahului dari syekh, atau ada pertanyaan malah langsung dijawab oleh santrinya tanpa ada komando atau kode dari syekh. Nah, ini bahaya, sok pinter istilahnya. Kecuali memang disuruh atau ditawarin oleh kiai, ya siapa yang bisa jawab misalnya, ya jawab. Kalau enggak ya jangan dijawab, kecuali dengan izinnya syekh. Ini tata keramanya dengan syekh ini masih panjang sekali nih. Mau diteruskan sampai atas sebenarnya. Berapa ini? Oh, masih sedikit, masih lumayan bisa ini diteruskan. Sampai ini loh ini, sampai nanti watase. Wa min ta'zimi syekh, lan iku setengah saking mengagungkan syekh, Allah yajlisa yento ora lungguh sapa santri ila janibi maring sandingi syekh. Jangan santri itu termasuk ini mentakdimkan syekh ini. Jangan duduk di dekatnya syekh. Wala ala musallahu, jangan duduk di tempat sholatnya syekh. Tempatnya syekh jangan dikutik-kutik. Jadi tempat sholatnya di mana itu? Jangan sampai duduk di situ. Wala ala firosi, apalagi itu firosnya, apa firos itu? Jadi kasur ya atau apalah yang biasa diduduki oleh syekh, jangan diduduk. Wa in amarahu syekh, walaupun diperintahkan oleh syekh untuk itu, bala yaf'alhu. Kalau seandainya syekh memerintahkan, udah kamu duduk situ. Misalnya duduk, padahal itu tempat duduknya syekh misalnya. Tempat duduknya syekh, kan kita aslinya nggak boleh. Tapi syekh memerintahkan, duduk situ. Maka tidak boleh duduk illa idza jazama alaihi jazman, kecuali dia sudah memantapkan atau memastikan betul syekh ini perintah saya betul enggak. Jazman yasuku alaihi mukhalafatuhu. Yang benar-benar kalau misalkan tidak mau, ini syekhnya akan waduh gitu, enak gitu. Benar-benar syekhnya itu menyuruh. Kalau tidak mau, ini akan keberatan bagi syekh misalnya. Maka nggak apa-apa duduk di situ atas perintah. Jadi harus benar-benar kalau memang dipaksa, kira-kira kalau tidak nurut sama syekh itu ya kayak bagaimana gitu. Nggak boleh duduk di tempatnya syekh. Wala ba'sa bimtisali amri fitil kalhal. Kalau memang seperti itu nggak apa-apa, boleh. Sumayaudu tumuli balik ila mayak tadihil adab. Setelah disuruh duduk di situ ya nanti kembali lagi adabnya tadi, duduknya bagaimana, caranya bagaimana, posisinya bagaimana. Itu harus diketahui juga. Jadi saat itu aja, kan aslinya tidak boleh duduk di tempatnya syekh, di tempatnya guru, di tempatnya kiainya, itu nggak boleh. Nggak sopan namanya. Kecuali diperintah dengan perintah yang tadi harus dipastikan betul. Kalau nggak mau itu syekhnya agak bagaimana begitu, maka boleh. Tapi setelah duduk pun nanti balik lagi kepada aturan atau etika adabnya santri. Wa qad takallama nasu, lan teman-teman guneman sapa nasu menungso fi ayil amro ini ing dalam sijine utawi ing dalam ayil amro ini ing dalam fi ayul amro ini ing dalam masalah utawi endine perkara loro iku waula luwi utomo.
luwih berhak. An yu'tamad luwih berhak apa an yu'tamada. Nih. Yang apa diiktimadi, yang dipegangi. Apa imtisalul amri. Nuruti perintah au sulukil adab, atau kita menempuh jalan adab etika. Ini kata Kiai Hasyim Asy'ari, beberapa manusia, ini manusia itu ulama banyak fuqaha yang menjelaskan atau berbicara tentang masalah, dua masalah ini loh. Kok dua masalah? Jadi ketika ini ada beberapa ulama yang jadi para ulama yang mengatakan berbicara tentang apa yang lebih utama, mana yang harus dipegangi. Dua masalah yang mana yang lebih utama harus dipegangi, yaitu imtitsalul amr. Ini imtitsalul amr, yang pertama mengikuti perintah atau sulukil adab. Kalau misalnya perintahnya begini, tapi kalau dilakukan su'il adab, maka yang didahulukan yang mana? Ibaratnya yang harus dipegangi yang mana? Contohnya kayak tadi. Jadi kayak tadi tuh. Jadi tadi kan kalau duduk di tempatnya kiai itu, di tempatnya kiai itu nggak sopan, kan nggak boleh, nggak sopan. Tapi itu perintah, maka kan dilema. Ini apa nunggu itu perintah atau melanggar adab ini? Itu maksudnya. Atau dalam hukum fikih misalnya kita membaca solawat kepada Nabi ala Sayyidina Muhammad atau ala Muhammad, karena ajarannya Rasulullah itu hanya dengan kata solawat Ibrahimiyah kan, Allahumma sholli ala Muhammad, itu ajarannya Rasulullah tanpa ada Sayyidina. Itu yang dibahas oleh ulama juga. Allahumma sholli ala Muhammad apa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina apa enggak? Ini antara adab dengan imtitsalul amr. Maka mana yang didahulukan ini? Maka yang dipegangi ini. Kalau seperti itu, apa yang dipegangi? Kata Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ini, walladzi yatarajjah utawi kaul yatarajjah kang dadi onjo iku at-tafsilu, tidak langsung dijelaskan. Oh, berarti sulukul adab afdal harus dipegangi, atau imtitsalul amr itu harus dipegangi, tapi harus ada perinciannya, diperinci kata beliau. Fa in jazama syekh, kata tadi kan duduk di tempatnya saya nggak sopan, gitu kan? Tapi itu diperintah, dilema kan kayaknya. Maka mana yang harus diikuti ini, yang harus dipegang? Menurut Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari ini harus diperinci. Fa in jazama syekh, lamun mongko lamun netepaken atau mantep sapa syekh bima kelawan perkara. Jadi memastikan sapa syekh bima kelawan perkara amaro kang perintah sapa syekh ing santrine bi kelawan jazman kelawan perintah akidan kang muakid yang pasti dan sangat-sangat pasti. Famtisalul amri aula. Kau tawi ngikuti perintah itu aula lebih berat. Jadi kalau tadi duduk di kursi nggak sopan, tapi itu perintah. Maka bagaimana kalau perintahnya itu benar-benar bahwa syekh itu apa kiai itu memerintahkan dengan betul-betul suruh duduk di situ. Sekiranya kalau tidak mau agak bagaimana gitu syekh. Maka itu yang didahulukan perintah. Itu maksudnya. Ada perinciannya begitu. Wa illa kalau tidak seperti itu fasulukul adab aula, maka kita menempuh jalan adab, kesopanan, etika itu lebih utama. Maka harus dilihat dulu. Di Jawa si ayak sita krono wenange yen to nejo sapa syekh idhar ihtiramihi ing ngutama apa
ngetokaken, mertelakaken ihtiramihi, mulyakaken santri kuwi, wal i'tina ilan merhatikan bi kelawan santri thalib. Fa yuqabilu huwa dzalika. Oh, sebagai imbal balik, sebagai imbal balik yuqabilu sapa syekh wa ya syekh dzalika mengkono perintah bima kelan perkara yajib kang wajib. Apa? Fa yuqabilu monggo dengan senang hati menghadap atau nerima perintah sapa santri wa ya santri dalika ing mengkono perintah imtisalul amar sulukil adab bima kelan perkara yajib kang wajib apa ma min ta'zimi syekhi saking ta'zimi syekh wal adabi ma'hu. Nah, kalau memang harus menuruti perintah ya seperti tadi boleh, tapi tetap wajib juga beradab bagaimana tata cara. Karena mungkin saja kalau diperintah oleh syekh seperti tadi, syekhnya itu memang bertujuan untuk menyampaikan, menampakkan bahwa syekh itu memperhatikan dia misalnya, udah duduk situ beneran. Nggak apa-apa seorang santri kemudian menerimanya ya, dengan lapang dada, tetapi tetap dalam keadaan atau dalam keadaan atau niatnya ta'zim syekh dan beradab sama